setelah Pangeran Angkawijaya Kusumadinata kedua dinobatkan menjadi Prabu Gesan Ulun Sang Nalendra Pajajaran, maka pemerintahan Sumedang Larang melepaskan diri dari kekuasaan Kesultanan Cirebon. Asalnya Sumedang Larang hanya memiliki wilayah kekuasaan di Sumedang, Parakan Muncang, Tatar Ukur Bandung, Garut, dan Sukapura Tasikmalaya sekarang. Namun, berkat konsolidasi keempat bersaudara Kandagalante, mantan pembesar Pajajaran, terhadap para penguasa daerah yang masih ada, wilayah kekuasaannya meluas. Sehingga kekuasaan Kerajaan Sumedang Larang menjadi lebih besar karena menerima hibah wilayah bekas kemaharajaan Pajajaran yang disebut Bumi Parahyangan, yaitu seluruh Tatar Sunda kecuali Banten dan Cirebon. Berkat jaminan keempat bersaudara Kandagalante Pajajaranlah, maka ke-44 penguasa daerah bekas wilayah Pajajaran bersedia mengakui dan akan tunduk serta setia kepada Prabu Gesan Ulun selaku Sri Nalendra penerus kekuasaan Pajajaran. Namun, ternyata sulit bagi Prabu Gesan Ulun untuk mengembangkan kekuasaannya karena posisi Kerajaan Sumedang Larang terjepit di antara dua kekuatan besar, yaitu Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon, yang sama-sama mengincar pula wilayah bekas Pajajaran tersebut. Karena Sultan Banten maupun Cirebon adalah para ahli waris Pajajaran juga. Walaupun Batu Palangka Sriman Sriwacana sebagai singgasana tempat raja dilantik sudah berada di Surasowan, Banten, namun Kesultanan Banten dan Cirebon tidak dapat menyangkal eksistensi Prabu Gesan Ulun Sumedang Larang sebagai Sri Nalendra Pajajaran yang sah. Sehingga Banten dan Cirebon pun tidak dapat mengganggu gugat kekuasaan Prabu Gesan Ulun, kecuali dengan perebutan kekuasaan yang harus melalui pertempuran dalam peperangan. Namun, bagi Cirebon, bertempur menguasai Sumedang Larang sangatlah mengkhawatirkan, manakala angkatan perangnya sudah mulai melemah. Sedangkan Sumedang Larang semakin kuat dengan memiliki federasi 44 negara bagian di Bumi Parahyangan. Demikian pula bagi Banten, walaupun sudah lebih maju kesultanannya, berpikir dua kali bila harus menggempur Sumedang Larang, karena jalur pertempurannya mengandung resiko berat dengan jauhnya jarak tempuh untuk menyerang Kutamaya sebagai ibu kota Sumedang Larang. Tentu harus melalui beberapa kerajaan daerah bawahannya. Banten dan Cirebon pun tahu bahwa Prabu Gesan Ulun Angkawijaya itu masih keturunan Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran Jayadewata Sang Pamana Rasa,
karena ibundanya Prabu Gesan Ulun, yaitu Ratu Setiasih Pucuk Umun Sumedang Larang, adalah putrinya Sunan Corenda dan Ratu Nyimas Patuakan. Adapun Sunan Corenda adalah putra Guru Gantangan, salah satu putra Prabu Siliwangi juga. Jadi Prabu Gesan Ulun itu adalah keturunan atau generasi keempat dari Prabu Siliwangi Jayadewata Sang Pamanah Rasa yang disebut Canggah. Dalam Purbatisti Purbajati, adat istiadat Sunda, tahapan keturunan itu adalah turunan ke-1 disebutnya anak, turunan atau generasi kedua disebutnya incu atau putu, turunan ketiga disebutnya buyut, turunan atau generasi keempat disebut canggah, turunan kelima disebut janggawareng, turunan keenam disebut udeg-udeg, turunan ketujuh disebut kakait atau gantungan siwur, generasi atau turunan ke-8 disebut gropak sente, turunan ke-9 disebut debog bosok, turunan ke-10 disebutnya galih asem, generasi atau turunan ke-11 disebut gropak waton, turunan ke-12 disebut cendeng, turunan ke-13 disebutnya gieng, turunan ke-14 disebut cumpleng, turunan ke-15 disebut ampleng, dan turunan ke-16 disebut menyaman. Lalu turunan ke-17 disebutnya menyo-menyo. Lalu ada generasi atau turunan tumerah atau tidak terlacak kekerabatannya karena kehilangan jejak yang orang Sunda menyebutnya pareumeun obor. Pokoknya anak keturunan Prabu Siliwangi ini populer disebut Sewe Siwi Pajajaran, yang memang hampir ada di setiap wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, sampai Brebes, Probolinggo, dan Cilacap. Sementara itu, tidak lama setelah Prabu Gesan Ulun dinobatkan sebagai Sri Nalendra Pajajaran di Sumedang Larang, dikabarkan Mahaprabu Nusia Mulia atau Raga Mulia Surya Kancana sebagai Maharaja terakhir Pakuan Pajajaran yang menyingkir dari Pulasari ke Gunung Salak bermaksud menghimpun kekuatan untuk serangan balasan ke Surasowan, Banten. Namun tidak pernah terlaksana karena ia keburu meninggal dunia. Oleh karena itu, Prabu Anom Ranggamantri atau Raden Aji Mantri, putra Prabu Raga Mulia Surya Kancana, Patih Arga Gajah Lindu, Sutra Bandera, dan Sutra Ngumbar beserta beberapa prajurit pengawal dari Pajajaran terus mengabdikan diri sampai tutup usia di Sumedang Larang. Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusumadinata kedua memerintah dari tahun 1580 sampai tahun 1610 Masehi. Ibu kota kerajaannya berada di Kutamaya, yaitu
suatu lembah yang indah dan subur di lereng Gunung Tampomas, atau dulu disebutnya Gunung Gede Sumedang, serta dilewati aliran sungai Cipeles. Adapun arti Gesan Ulun berasal dari gesan adalah tempat, dan ulun artinya orang yang dapat dimintai pertolongan. Prabu Gesan Ulun memang seorang raja muda yang bijak dan tampan, tempat rakyat meminta pertolongan, tempat rakyat berlindung dari segala kebutuhan dan mara bahaya. Memang Prabu Gesan Ulun adalah seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya, bersungguh-sungguh dalam mengolah negaranya. Prabu Gesan Ulun bersikap non-blok, tidak mau merecoki kekuasaan Cirebon, Demak, dan Banten, apalagi menaklukkannya. Bahkan Prabu Gesan Ulun Angkawijaya berhubungan dekat secara kekeluargaan maupun persahabatan dengan Pangeran Girilaya, yang saat itu juga sudah menjadi Panembahan Ratu kedua Cirebon. Persahabatan Angkawijaya dengan Girilaya ini memang sudah terjalin sejak sama-sama berguru di Pajang kepada Sultan Hadiwijaya Jakatingkir. Memang Pangeran Angkawijaya Gesan Ulun adalah murid Jakatingkir yang terpandai. Kepandaian dan kecerdasan Prabu Gesan Ulun Angkawijaya ketika sama-sama berguru di Demak ini sangat menarik perhatian Pangeran Girilaya, putra mahkota Cirebon saat itu. Bila melihat hubungan kekeluargaan baik Sultan Cirebon maupun Banten sebagai cicit buyutnya Sarip Hidayatullah, tentu masih terbilang kerabat dekatnya Prabu Gesan Ulun juga, baik dari jalur Pangeran Santri selaku ayahnya maupun dari jalur pucuk umun Ratu Setiasi selaku ibunya. Mensikapi kedekatan hubungan Panembahan Ratu kedua Girilaya Cirebon dengan Prabu Gesan Ulun Sumedang Larang, maka Pangeran Maulana Muhammad pun selaku Sultan ketiga Surasowan Banten, putra Panembahan Pasarean Maulana Yusuf, tidak berambisi lagi untuk merebut kekuasaan Prabu Gesan Ulun. Namun juga belum melakukan ikatan hubungan kenegaraan formal yang baik melalui jalur diplomatik. Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusuma Dinata kedua memiliki 3 orang istri, yaitu yang pertama Nyimas Putri Cukang Gedeng Waru binti Sunan Pada, yang kedua Ratu Harisbaya, bangsawan keturunan Madura, dan yang ketiga Nyimas Pasarean. Dari ketiga istrinya tersebut, Prabu Gesan Ulun memiliki 15 orang putra, diantaranya Pangeran Ranggagede yang merupakan cikal bakal Bupati Sumedang sejak masa pemerintahan Sultan Agung Mataram. Di balik gemilangnya masa kekuasaan Prabu Gesan Ulun, terdapat polemik kisah cinta
antara Prabu Gesan Ulun dengan istri Pangeran Girilaya penguasa Cirebon yang bernama Ratu Harisbaya. Kisah cintanya dengan Ratu Harisbaya ini konon membawa petaka bagi kerajaan Sumedang Larang. Bahkan ada yang mengisahkan terjadi perang besar antara Sumedang Larang dengan Kesultanan Cirebon. Dan ada juga kisah yang menceritakan tidak sampai terjadi perang, namun talak 3 Pangeran Girilaya Cirebon kepada Ratu Harisbaya harus rela ditebus oleh Prabu Gesan Ulun dengan menyerahkan wilayah kekuasaannya di daerah Sindang Kasih Majalengka kepada Kesultanan Cirebon. Karena tidak jadi perang dengan Cirebon dan malah menyerahkan Sindang Kasih inilah yang menjadi motif marahnya Mahapati Sang Hyang Hawu Jaya Perkosa kepada Prabu Gesan Ulun. Kisah Prabu Gesan Ulun Angkawijaya Kusuma Dinata kedua yang memerintah Sumedang Larang hampir 30 tahun ini dikisahkan dalam beberapa naskah klasik, di antaranya naskah Pustaka Kertabumi, naskah Babad Sumedang, dan naskah Babad Limbangan Garut. Sedangkan kisah lain dalam carita Pantun Parahyangan tentu saja menjadi kisah yang sangat romantis dan menggebu-gebu karena untuk konsumsi seni hiburan. Seolah Ratu Harisbaya itu saat memberikan jamuan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ketika Prabu Gesan Ulun bertamu kepada Pangeran Girilaya Panembahan Ratu kedua Cirebon selaku suaminya.